Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo care sukang seti ti. Yang terhormat kepada segenap pengurus wihara, Dharma Suka, Pluit, Bapak-bapak, Ibu-ibu, upasaka-upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan puja bakti bersama dengan melalui Zoom. Namun kita semuanya diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, sungguh satu keberkahan bagi kita semua bahwa kita kini telah memasuki tahun baru. Sudah tentu dengan kita telah berada di tahun baru ini karena kekuatan kebajikan atau kama-kama masa sebelumnya. Dengan kita telah berada di kondisi ini, itu semua tidak lepas dari karena adanya timbunan-timbunan kebajikan yang telah kita miliki. Itulah maka dinyatakan bahwa segala bentuk hal yang diinginkan, diharapkan, itu akan tercapai, akan diperoleh karena kekuatan kebajikan. Guru Buddha menguraikan, menjelaskan itu di dalam Nindikanda Sutta, bahwa apa yang diharapkan, diinginkan itu semuanya, ya termasuk kita sekarang sehat, mempunyai kekuatan, mempunyai kegembiraan, sudah tentu sukacita, ya, kita memasuki tahun baru, itu semua karena kekuatan kebajikan. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita untuk senantiasa merenungkan kembali. Maka di saat kita memasuki tahun baru ini menjadi satu momen yang sangat-sangat baik, ya, untuk kita merenung kembali bahwa kita telah mendapatkan sedemikian rupa ini, ya sudah tentu, ya, karena hal-hal yang telah kita lakukan dengan baik, dan ya sudah tentu bahwa kita sebagai makhluk, ya, sebagai insan dunia yang tidak akan pernah lepas dari banyak peran banyak orang, ya, orang tua, opa oma, kakek nenek, ya, bahkan orang-orang di sekitar kita, sahabat, teman, rekan, ya, relasi-relasi, ya, semuanya ternyata mempunyai andil, mempunyai peran, ya, untuk menjadi seperti yang kita sekarang dapatkan. Untuk sehat saja misalnya, itu juga ternyata ada andilnya dari pihak lain, orang lain. Karena kita akan selalu berada dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, contoh paling gampang misalnya, saya kan semuanya saya lakukan sendiri, Bante. Semuanya sendiri. Apa benar, ya? Misalnya kita minum saja misalnya, ya. Minum air minum. Air minum dari mana? Siapa yang mengemas misalnya? Siapa yang membawa? Siapa yang juga mengantarkan? Ya, ternyata semuanya adalah terkait dengan begitu banyak orang. Walaupun sekedar hanya hal yang kecil seakan-akan gitu, ya. Yang simpel seperti kita minum misalnya.
Bapak sekalian, dalam sukacita gembira bahagia ini sudah tentu kita tidak melupakan hal-hal yang terbaik untuk kita ya. Di tab saya ini kadang-kadang diganggu oleh iklan. Apakah kangen sih ya sampai di sana ya? Tidak, Bang. Ada nampak juga? Tidak, Bang. Oh ya, oke, baik, berarti hanya di sini. Bapak sekalian, dengan sukacita gembira bahagia ini salah satunya ya, pada saat ini kita melakukan puja bakti bersama. Ini juga salah satu bentuk dari rangkaian yang patut untuk kita lakukan untuk memasuki tahun baru itu. Kita sebagai makhluk putu jana ini ternyata sangat-sangat membutuhkan hal-hal yang kadang-kala disebut sebagai momen, sebagai peristiwa, sebagai atau kadang mungkin kejutan begitu ya. Kenapa? Inilah memang tahapannya ya. Tahapan kita sebagai orang biasa, sebagai putu jana adalah makhluk biasa yang artinya masih berlatih, harus berlatih. Sama halnya kalau kita sering perumpamakan begini ya. Anak kecil misalnya ya, kita pasti semua pernah menjadi anak kecil kan, menjadi balita, menjadi ya sebelum remaja begitu ya. Ayo bantu mama, nanti akan diajak ke pasar misalnya atau ke mall kalau sekarang ya trennya ke mall. Baru mau ya, baru mau melakukan, baru mau membantu mamanya, ya, ibunya begitu. Karena diiming-iming mau diajak ke mall. Kenapa anak balita yang ya belum remaja itu ya, menginjak remaja itu mempunyai sifat seperti itu? Ya itulah tahapannya. Walaupun juga tidak semua ya. Kalau kita ingat misalnya Pangeran Siddhartha ya di usia 7 tahun pun sudah sedemikian dewasanya begitu, dan banyak pada zaman itu ya. Ada Samanera Rewata itu juga yang 7 tahun ya sudah dewasa begitu ya. Namun yang kebanyakan sebagai putu jana adalah demikian, mempunyai tahapan-tahapan. Akan menjadi lain seorang yang dewasa ya, mau bekerja, beraktivitas, berkarya, itu adalah memang suatu hal yang memang diniatin sendiri. Karena sudah mengerti, karena sudah dipahami bahwa itu adalah perlu, bahwa itu adalah penting, harus melakukan ini dan itu. Gitu. Nah, gambarannya seperti itu, kita ini seperti anak-anak yang belum untuk melakukan hal-hal yang bahkan baik, bajik, patut pun ya, kita ini masih harus diiming-imingi. Dan itu juga bukan hal yang buruk ya, itu juga hal yang perlu. Karena memang kita adalah tahapannya. Misalnya ya, apakah ulang tahun itu perlu untuk dilakukan misalnya? Ya termasuk adalah tahun baru ya. Karena tahun baru adalah untuk hal-hal yang bagi orang tertentu ya mungkin mengatakan bahwa bukan sesungguhnya hari jam tahunnya itu hampir sama saja misalnya gitu ya. Ya iya, bagi orang tertentu yang telah mencapai tataran ya dhamma, artinya tataran batiniah yang sudah mapan gitu ya. Ya mungkin tidak perlu sebenarnya tadi seorang yang dewasa apalagi orang tua ya tidak diiming-imingin pun pasti melakukan ya pekerjaan-pekerjaan itu ya karena memang sudah tahu gitu. Tetapi bagi anak-anak yang remaja ya itu perlu, apalagi balita ya sangat perlu untuk diiming-imingi ya. Dan kenyataannya juga memang ya dengan momen-momen yang muncul, yang hadir, bahkan yang ada kalanya justru dibuat gitu ya, diupayakan. Ayo kita membuat momen. Ya contoh paling gampang apa? Puja bakti bersama misalnya. Itu sebuah momen yang ternyata dengan bisa melakukan puja bakti bersama itu ada satu energi tersendiri yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat, yang tadinya ya bahkan suatu ketika ya tidak hal yang aneh juga ya, ada kalanya kita bisa menjumpai mereka yang begitu benar-benar sudah putus asa, bahkan
benar-benar sudah tidak ada gairah ya untuk kehidupannya sendiri begitu ya. Tapi dengan bertemu, bercerita-cerita ya, dengan puja bakti, dengan kegiatan bersama ya. Ternyata itu momen seperti itu mempunyai kemanfaatan yang luar biasa. Inilah yang dinyatakan sebagai kita makhluk putu jana. Dan itu sangat-sangat membantu. Kita masih ingat juga bahwa apakah murid-murid Buddha juga zaman itu memerlukan hal yang seperti itu. Ya ternyata kan kalau kita ingat ya kisah dari misalnya Bante Moggallana yang sangat luar biasa misalnya gitu ya. Lu itu momen-momen yang diciptakan, yang dikondisikan ya oleh Sang Buddha sendiri maupun juga oleh Bante Moggallana sangat banyak ya. Di saat sangat kesulitan, di saat meditasi, lalu Sang Buddha mengarahkan, coba kamu berjalan. Wah, ternyata momen untuk berjalan itu juga ada hal yang berbeda dengan di saat duduk. Pasti kan? Ya. Ternyata berjalan juga masih kesulitan. Coba kamu berdiri. Nah, ternyata berdiri lama itu juga apalagi ya yang belum pernah berlatih gitu ya. Tidak gampang juga begitu. Nah, itulah artinya momen bahwa seorang Bante Moggallana yang luar biasa pun ya itu pernah mengalami momen-momen yang memang diciptakan, ya, dikondisikan. Mungkin kalau tidak dalam kesulitan tertentu seperti itu, bahkan mungkin tidak sedetail juga seperti yang kini ya kita bisa dapatkan ya. Bagaimana meditasi itu bisa berjalan, ya sangkamana, meditasi itu bisa duduk, meditasi itu bisa berbaring, meditasi itu bisa berdiri, ya. Itu kan salah satu yang paling detail itu di saat Sang Buddha memberikan pengajaran kepada Bante Moggallana untuk menciptakan momen-momen seperti itu. Nah, sama seperti kita semua, ayo puja bakti di hari Sabtu, nanti ada puja bakti hari Minggu, ya. Atau ada kegiatan ini, kegiatan itu. Momen-momen itu menjadi bentuk-bentuk yang sangat-sangat bermanfaat ya, karena menumbuhkan semangat spirit baru. Itu yang utamanya dan menjadi perlu penting untuk menciptakan hal seperti itu. Ya. Bapak sekalian, saat-saat bersuka cita pasti semuanya kita adalah mempunyai harapan, cita-cita, keinginan, ya pasti ya. Kita sebagai manusia biasa ini adalah mengharapkan, menginginkan hal-hal yang sudah tentu ya. Ingin sehat pasti, ingin lancar dalam hal-hal usahanya, ya, ingin mendapatkan keberhasilan, ya. Semuanya pasti mengharapkan hal seperti itu. Ketentraman, kedamaian, keberkahan, ya. Semua mengharapkan demikian. Nah, apa yang sangat perlu untuk 4 dhamma yang bisa memfaktori, mengkondisikan kita bisa mencapai, meraih apa yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, yang pertama itu dinyatakan sebagai canda. Apa itu canda? Ya, canda itu adalah bergembira. Canda itu menyenangi. Canda itu sukacita. Canda itu ya, interest. Ya. Nah, itulah yang mungkin sekarang bahasa modern disebutkan dengan positive thinking. Ya. Kita berupaya untuk terus berpikir yang baik, ya. Karena memang nyata, ya. Di saat kita selalu berpikir positif, ya, ternyata pikiran positif itu, ya, begitu luar biasa memberikan energi, karena pikiran positif itu adalah tidak membebani. Dengan tidak membebani berarti energi kita adalah tidak berkurang, maka akhirnya menjadi justru ya, berkembang, bertambah. Dengan kita selalu berpikir positif, maka itulah awal. Kalau di dalam Dhammapada, Sang Buddha itu menyabda, ya, bersabda, bahwa pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pemula, pikiran adalah pembentuk. Ya. Karena memang sangat nyata bahwa di saat dalam kondisi
telah diawali dengan hal-hal yang gembira, yang senang, itu ternyata bisa beruntut. Ya. Contoh paling gampang, saya yakin ya, apalagi Anda sekalian sebagai anak-anak muda ya, yang biasanya senang hiking ya, mengendaki gunung ya. Di saat awal mungkin disampaikan, ayo kita mau bepergian ke mana? Gunung Bromo misalnya. Kalau di dekat sini Gunung Salak misalnya. Wah, saya belum pernah ke sana, wah saya nanti takut ini dekat itu gitu ya. Nah, karena di saat diawali dengan kondisi yang tidak menyenangkan itu, ya memang kalau itu terus-menerus, beban dari takut, beban dari tidak menyenangi itu sendiri, was-was, khawatir, ya. Nah ini kan semuanya beban-beban. Inilah yang menghabiskan, ya, menguras energi positif kita. Ya. Nah, akhirnya setelah dengan waktu yang lama karena temannya mengkondisikan, temannya yang mengajak, temannya yang memberitahukan, temannya yang akhirnya bisa menjadikan ya, anak itu atau orang itu bisa percaya diri, ya, artinya bisa menyenangi bahwa perjalanan itu bukan hal yang mengkhawatirkan, menakutkan begitu. Yang serasa bahwa tadinya adalah perjalanan jauh, bahkan mungkin juga barang-barang, bahan-barang ya bawaannya adalah berat-berat begitu misalnya. Tapi karena diawali dengan sukacita, gembira, bahagia, ya, sukacita itulah ternyata yang menghantarkan perjalanan yang serasa jauh itu menjadi seperti dekat saja. Dan hal itu telah dialami. Saya yakin bahwa ya kita semua Anda sekalian ya telah mengalami ya, bahwa memang sangat nyata, sangat benar bahwa kita ini harus memulai dengan sukacita, dengan gembira. Canda itu memang sangat-sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Itu bukan hanya hal-hal yang ada di dalam aktivitas ya. Bahkan hal ini juga diuraikan ya di dalam pelatihan-pelatihan para guru-guru meditasi ya. Itu juga demikian bahwa mereka menguraikan bahwa untuk juga sebuah keberhasilan dalam hal meditasi ya sama ya, memang harus diawali dengan rasa senang itu. Rasa menyenangi tentang apa yang akan dilakukan itu. Rasa gembira ya dalam pelaksanaannya itu, artinya di saat itu sukacita, gembira, bahagia itu muncul tumbuh ya. Inilah sebagai awal, makanya seperti hanya kita memasuki tahun baru ya, walaupun tidak harus hura-hura, tapi dengan suasana yang sukacita, yang gembira, yang bahagia ya, dengan ditandai ya, ya banyak. Itu memang ada perlunya kita sebagai putu jana. Ya. Karena ada apa ya? Hal itu akan merentet. Setelah kita dalam suasana sukacita, gembira, bahagia, maka wirya, semangat, kegigihan, keuletan, ya, itu akan muncul, akan mengikuti. Sangat perlu, sangat penting, ya. Wirya, semangat, ulet, ya. Selain ulet juga harus tahan, ya. Nah, kadang-kadang sisi yang memang menjadi ada kalanya bisa menggagalkan sebuah keberhasilan, ya, pencapaian itu adalah ketidaktahanan. Padahal ketahanan diri, ketahanan jiwa, ketahanan pikiran, ketahanan batin, ya, itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Ya, kita semua tahu tentang UPK misalnya. Ya, ternyata UPK itu ada di sana. Justru ada di dalam wirya itu. Ya. Jadi wirya bukan sekedar hanya menggebu-gebu, tetapi tidak punya ketahanan, ya, tidak punya kekuatan. Ya. Nah, wirya inilah yang ternyata bisa memunculkan ya, ketahanan, kekuatan diri. Ya. Suatu ketika kita pernah ketemu ya, aduh Bante, saya bekerja di sini ini sangat-sangat sulit. Relasi-relasi teman-teman, ya, sahabat-sahabat kurang bagus misalnya.
ya tidak apa-apa, kalau tidak bertahan, ya bisa cari lagi. Nah, sampai kapan ya kalau tidak mau berupaya? Sampai kapan bisa bisa mendapatkan yang diinginkan, yang diharapkan, yang dipikirkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita ini terbawa dengan apa yang dipikirkan sendiri, nah itu yang menjadi berat. Tetapi ya, coba kalau kita ingat dengan Bodhisattva Kantiwadi, di mana beliau mempraktekkan kantik ya. Di saat dicaci maki, di saat dihina, di saat bahkan tidak hanya hinaan caci maki yang hanya verbal, sampai dipukuli, sampai dilukai, bahkan sampai dinyatakan jarinya dipotong, tangannya dipotong. Ya. Loh, Bante itu kan apa nggak sadis? Ya inilah satu tahapan. Ya. Kita ini mungkin baru sampai verbal, ya. Ya ada kalanya mungkin lah 1, 2, ya masih ada yang sampai di fisik, misalnya dipukul lah, gitu ya. Ya. Tapi juga harus ingat bahwa ternyata hal-hal yang demikian ini ada kalanya adalah justru menjadi kekuatan yang tersembunyi. Ya. Banyak ya kalau kita dengar dari mereka-mereka yang telah berhasil begitu ya, ternyata dulunya ya misalnya di saat-saat tertentu, baik itu mungkin dari orang tua, mungkin juga dari family, bahkan mungkin juga ada kalanya dari gurunya sendiri. Oh pernah dikasari, pernah disakiti misalnya secara fisik misalnya. Ya. Tapi justru dengan hal yang seperti itu yang menjadikan dasar ya tonggak untuk sebuah keberhasilan. Nah itu ada kalanya ya. Perlu dibutuhkan. Artinya apa? Ya bukan berarti selalu kita ini supaya mendapatkan yang penuh dengan apa? Cinta kasih, semuanya adalah baik-baik saja gitu ya. Nah, ya harus ingat bahwa di dalam kehidupan ini kan yang namanya kehidupan itu kan bergerak. Hidup itu artinya adalah bergerak. Hidup itu aktif, kehidupan itu pas. Maka sering digambarkan bahwa kehidupan ini seperti samudra, seperti lautan. Lautan itu tidak pernah diam. Pasti selalu ada ombak walaupun kecil, nanti bisa besar, sangat besar sekali. Nah, mereka-mereka yang tangguh, ya, yang mau berupaya, ya, yang tidak takut, yang tidak khawatir, dan mau mempelajari tentang ilmu kelautan, ilmu samudra itu, ya, itulah yang dia akan bertahan menyeberang ke pantai sana, pantai seberang. Nah, itulah juga kehidupan. Sang Buddha begitu luar biasa memberikan banyak perumpamaan. Ya, salah satunya adalah misalnya kehidupan ini seperti bunga teratai. Ya. Kita ini memang hidup di lumpur, hidup di air yang keruh, yang kotor. Ya. Tapi bagaimana berupaya untuk ternodai, terkotori, bahkan kecemplung ya dengan lumpurnya itu. Nah, teratai seperti demikian. Harus hidup memang teratai tidak akan bisa hidup di tanah datar, tanah kering maksudnya, tanah tegalan, ya, akan selalu hidupnya adalah di lumpur. Nah, inilah yang dikatakan Sang Buddha sebagai atalokadama, ya. 8 kondisi dunia itu seperti lumpur itu, seperti samudra itu. Kita berada di tengah-tengahnya lumpur itu, kumbangan di danau itu. Kita ini berada di samudra itu. Nah, itulah kehidupan. Dengan kita memahami, mengerti, ya, maka dhamma menjadi sangat penting. Disinilah, ya, kita ini seperti para pelaut-pelaut, ya, yang berupaya untuk sampai di seberang sana. Nah, itu dibutuhkan salah satunya adalah keteguhan itu. Kita harus ulet, kita harus rajin, kita harus mempunyai semangat spirit, tetapi juga tangguh, ya. Di situ ada kekokohan dalam diri, ya. Sehingga saat itu akan menjadi terbentuk sebuah kekuatan, akhirnya menjadi UPK. Ya. Mungkin kita kecebur, ya. Tidak lari, ya. Mau lari kemana? Memang keberadaannya adalah demikian.
Yang namanya Ataloka Dhamma itu kan tidak pernah kita bisa lepas ya. Sang Buddha sendiri yang sudah sempurna misalnya. Karena memang masih tetap ada di dalam Ataloka itu. Walaupun secara batiniah beliau tidak kena. Itulah ya sisi UPK-nya adalah di sana. Secara fisik masih berada di Ataloka Dhamma itu, 8 kondisi dunia yang ada kalanya bisa mendapatkan ya kondisi yang tidak menyenangkan ya seperti fisik ini. Ya contoh paling gampang apa? Fisik ini pasti lapar, gitu. Haus misalnya. Nah itulah Ataloka Dhamma. Apalagi sakit. Ya. Wong fisik ini sesungguhnya adalah memang ya keberadaan itu sendiri adalah sakit. Coba fisik ini dalam posisi apa yang tidak sakit? Suruh berdiri lama sakit, jalan lama sakit, duduk kelamaan juga sakit. Wong suruh tidur lama saja itu mana siapa yang betah? Ternyata sakit. Nah itulah Ataloka Dhamma. Sehingga wiriya di sini adalah diperlukan karena juga akan memunculkan aneka macam yang sangat dibutuhkan, termasuk dalam menjadi ketangguhan, keteguhan itu ada di dalam wiriya. Nah, setelah wiriya muncul, ya, tumbuh berkembang, ya, ikuti dengan cita. Cita adalah kesungguhan. Nah, kita memang sering ya di dalam upaya-upaya adalah pasti ya kita selalu berupaya untuk yang terbaik, perencanaan, program-program, semuanya adalah pasti telah dilakukan dengan baik. Tetapi apa yang ada kalanya menjadi hambatan-hambatan, artinya menjadi belum sampai kepada titik keberhasilannya, ya, ternyata adalah totalitas. Nah, totalitas inilah yang ada kalanya ya tidak dimiliki oleh semua, ya, atau tidak dilakukan maksudnya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas itu belum sampai pada totalitas. Bagaimana semuanya totalitas yang dimaksud? Ya. Di saat kita telah berada dalam totalitas, maka semuanya selain segala energi yang diperlukan itu adalah berada di situ, ya, berada di dalam pelaksanaan itu, tetapi juga menyangkut tentang bila mana justru sebaliknya. Pasti ya kita adalah selalu mengharapkan apa yang kita planningkan gitu ya. Kita rencanakan ya, yang sudah di planningkan jauh-jauh atau direncanakan jauh-jauh misalnya. Ya. Bahkan sudah dituliskan, sudah diinginkan. Nah, tapi dengan totalitas itu ternyata bisa memahami tentang sebaliknya. Kenapa? Ya. Kalau kita hanya memahami atau kita hanya selalu berpikir pencapaian-pencapaiannya, atau bahkan apa yang dicapai itu sesungguhnya sudah kita peroleh. Ya. Tetapi kita yang kadang-kadang tidak menyelami. Nah, totalitas di sini adalah menyangkut hal-hal seperti itu. Contoh yang sering saya gambarkan begini. Sesungguhnya apa yang kita harapkan, kita inginkan itu ternyata sudah dilewati, sudah diperoleh, sudah dicapai, sudah didapatkan. Tetapi ternyata kita tidak melihat atau merasakan. Karena bisa juga karena hanya selalu melihat ke atas. Ya. Contoh paling gampang apa? Ya tadi kita bicarakan tentang misalnya kita mau naik gunung. Ya. Gunung Salak atau Gunung Bromo. Apa yang kita pikirkan di saat kita mau naik gunung? Pasti kita berpikirnya, wah, kan nanti kita akan mendapatkan suasana yang nyaman, sejuk, kita bisa mendapatkan aneka macam bebungaan, ya, yang warna-warni, tumbuhan yang hijau, ya, yang segar, gitu. Oke, akhirnya kita berjalan untuk perencanaan tersebut. Sesungguhnya, di manakah kita memperoleh yang namanya kesegaran, yang namanya pepohonan yang rindang, yang hijau, bahkan bebungaan yang warna-warni dan lainnya yang kita peroleh? Apakah di puncak gunungnya sana? Tidak. Justru dalam perjalanan dari lembah ke lembah, dari tempat satu ke tempat lain, dari desa satu ke desa yang lain, hingga sampai ke lereng-lerengnya itu.
yang warna-warni, bebungaan, apalagi bebuahan, pepohonan yang hijau rindang lebat, itu tidak di puncak gunung. Apalagi kalau Anda sekalian pernah naik ke Gunung Bromo misalnya ya. Nah, di puncaknya Gunung Bromo apa? Ya tidak ada apa-apa, ya hanya tanah tandus, tanah berdebu ya, tanah debu. Kemudian kalau tidak hati-hati justru ada bahayanya ya, adalah selalu belerang. Bagi yang pernapasannya kurang bagus, ya hati-hati, ya malah justru bahaya. Di mana kita mendapatkan yang hijau, yang sejuk, yang nyaman itu, yang warna-warni itu? Di lereng-lerengnya, di saat kita berjalan dari waktu ke waktu hingga sampai ke puncak gunung itu. Tetapi kita berpikirnya apa? Seakan-akan belum mendapatkan, padahal disitulah. Ya. Sama seperti halnya sebuah pencapaian-pencapaian. Ya memang kalau hal itu adalah bentuk-bentuk dari materi misalnya gitu ya, bisa dihitung ya. Tetapi harus ingat bahwa pencapaian yang terbesar bahkan terbaik ya, itu bukan serta-merta yang nampak ya. Karena kita hidup itu adalah kompleks ya. Kita bisa sehat, kita bisa mendapatkan ya, memperoleh kekuatan, kita selalu dalam kondisi yang fit dan lainnya. Itu sebuah keberhasilan yang tak terhingga. Yang kadang-kala mungkin itu tidak termasuk dalam hitungan, padahal itulah pencapaian yang tak terhingga. Yang tadi semuanya kita telah peroleh, tetapi ada kalanya kita berpikir belum mendapatkan. Bapak sekalian ya, memang perlu penting setelah kita dengan kesungguhan totalitas dalam sebuah upaya itu ya, juga diperlukan yang namanya perenungan ulang. Sang Buddha menyatakan sebagai wimangsa. Perlu kita merenungkan ulang, perlu kita menganalisa, perlu kita ini mengevaluasi. Seperti halnya di saat-saat ya secara praktek-praktek dalam, apalagi dalam bekerja ya, seperti di perusahaan dan lainnya ya pasti ada ya tiap berapa bulan sekali yang namanya evaluasi, yang namanya analisa kembali ya itu pasti ada selalu dilakukan ya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita ya. Bagaimana dalam kalau misalnya harian ya, maka pentingnya perlunya kita membaca, kita puja pagi-pagi, antar sore ya. Itulah salah satu bentuk-bentuk untuk ya yang pagi adalah sebagai permulaan, karena di saat diawali dengan sukacita, gembira, bahagia dengan kondisi yang baik ya, pasti akan terus beruntut ke hal-hal yang menyenangkan. Kemudian di malam harinya kita merenungkan lagi, mengevaluasi lagi apa yang sesungguhnya satu harian ini misalnya dilakukan itu telah mengarah kepada apa yang kita inginkan atau bahkan sebaliknya ya. Itu juga sangat penting, sangat perlu. Sehingga kita bisa mengarahkan pada langkah-langkah yang terbaik untuk selanjutnya. Dan cara itulah ya yang Sang Buddha sampaikan bahwa dengan 4 cara ini yang akan mengantarkan kita pada pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan. Apakah itu dalam hal bisnis, apakah itu dalam hal bahkan berorganisasi saja. Ya. Perlu penting, apalagi kita sebagai praktek-praktek kehidupan ini. Gitu. Bapak sekalian ya, jadi penting perlu di saat kita memasuki tahun baru ini, kita bisa melakukan, ya, memiliki 4 dhamma yang akan menghantarkan kita kepada keberhasilan, pada pencapaian yang diharapkan, yang kita inginkan. Ya. Karena dengan cara ini, ya, kita menjadi benar-benar berada dalam langkah-langkah yang terbaik. Selain kita punya sukacita gembira, tetapi juga kita dilengkapi dengan semangatnya, bahkan juga harus ada keteguhannya, kemudian totalitas dalam beraktivitas, namun juga kita harus mempunyai waktu-waktu untuk menganalisa kembali, mengevaluasi kembali. Cara inilah yang akan menghantarkan sehingga dalam kondisi yang seimbang ini, sungguh langkah kita akan menjadi yang terbaik. Dan itulah harapan kita semua. Selamat memasuki tahun baru, kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan, tercapai yang diharapkan dan dicita-citakan. Tiratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabe sata bawantu sukitata. Baik. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya, Sang Buddha sudah mendapat pencerahan sempurna masih mengalami 8 kondisi kehidupan.
Apakah karena buah karma Sang Buddha harus menerima hal tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ya, seperti yang tadi saya singgung di depan bahwa Ataloka Dhamma itu kan apa yang ada di dunia ini. Sang Buddha saat itu memang masih ada di dunia ini. Sehingga secara fisik ya beliau darah, beliau juga harus makan makanan dengan hasil bumi ini ya. Beliau juga harus masih minum ya. Bahkan juga hal yang lainnya. Itulah yang sering disampaikan bahwa ya Sang Buddha secara batiniah adalah telah sempurna, tidak lagi terganggu dengan Ataloka Dhamma itu. Jadi walaupun beliau misalnya sakit fisik, batinnya, pikirannya tidak ikut sakit, gitu. Tetapi kita sebaliknya kan, kita sakit fisik, nah ternyata pikiran kita bisa ikut sakit, bisa sakit pikirannya bagaimana, sakit batin itu bagaimana ya? Bisa kita sakit fisik misalnya apa? Oh kita menjadi tidak senang, menjadi kesal, menjadi apalagi sampai emosi, sampai marah. Ya itu artinya batin kita pikirannya ikut sakit. Tetapi seorang Buddha begitu, ya tidak mengalami itu. Jadi yang sakit ya fisiknya saja, memang fisik ini sakit. Seperti hanya di saat suatu ketika Sang Buddha juga bukan berarti lepas, artinya tuh tidak mendapatkan hal-hal yang seperti dihina gitu ya, dicaci maki, bahkan dihasut gitu ya. Ya itulah salah satu bentuk bahwa keberadaan Ataloka Dhamma seperti itu. Jadi itu tidak akan pernah terhindarkan. Tetapi ya tadi kembali bahwa secara fisik ya Sang Buddha masih di Ataloka Dhamma, ada di dunia ini. Gitu. Tetapi secara batinnya, pikirannya, batinnya, ya, beliau tidak terganggu. Sang Buddha itu tidak terusik. Seperti suatu ketika ya, waktu ketemu dengan seorang Brahmana yang terbiasa dengan mencaci maki, dengan kata-kata kasar dan lain-lainnya, pokoknya Brahmana itu dinyatakan selalu yang berbicara yang jelek-jelek gitu ya. Di saat Sang Buddha ketemu dengan beliau, ya, walaupun dihina, dicaci maki gitu ya, ya beliau tidak apa-apa, bahkan sampai ada satu ungkapan-ungkapan ya, mereka terjadi satu pembicaraan gitu ya. Brahmana bertanya, Buddha, ya, kata-kata, ya, kalau engkau melihat saya, gitu, apa yang terpikirkan oleh sang Tathagata? Wah, Sang Buddha langsung ya menyampaikan, di saat saya melihat Anda, ya, padahal seorang pertapa yang ya zaman-zaman tertentu itu, bahkan mungkin sampai sekarang juga masih ada yang namanya pertapa telanjang itu, tidak mandi, bahkan mandinya dengan lumpur, mandinya itu malah dikotori dengan kotoran hewan gitu ya, kotoran sapi dan lainnya, masih ada kan, dengan abu jenazah gitu ya. Jadi tidak mandi dengan air begitu. Ya kita bisa tahu bahwa bagaimana kalau apalagi rambutnya yang panjang dan lainnya seperti itu gitu ya. Tetapi di saat Sang Buddha ditanya, apa yang terpikirkan Anda di saat melihat saya ini begitu ya. Sang Buddha mengatakan, oh saya melihat Anda bulan purnama tanggal 15. Oh, kan terang sekali ya, terang sekali, jernih sekali. Oh ya, begitu. Baru Sang Buddha menyampaikan bahwa ya, karena batin pikiran saya sedikit pun tanpa debu, ya artinya kebencian tanpa hal-hal itikat-itikat yang tidak baik, begitu ya. Jernih, bersih, ya seperti halnya rembulan di tanggal 15 purnama, begitu. Maka apa saja yang saya lihat, bahkan Anda yang sedemikian kumelnya, begitu ya, bagi Sang Tathagata, serasa seraya adalah bulan purnama, begitu. Jadi bukan hanya fisiknya ya. Nah, itulah satu ungkapan, satu perbincangan bahwa sedemikian luar biasanya ya. Memang Ataloka Dhamma adalah masih mengenai semua yang ada di dunia ini, gitu ya. Tetapi bedanya adalah batin pikiran seorang Buddha tidak terpengaruh dengan Ataloka Dhamma itu. Kalau dikatakan apakah ini karena ya ada kama masa-masa lampau, ya pasti ya, dengan adanya fisik itu kan menunjukkan bahwa
bahwa karena ada kama, ya, kita mempunyai fisik, kita berada di suatu tempat, itu kan sebuah yang menjadikan kita berada di sana, itu kan karena keberadaan kama itu sendiri. Tetapi, ya tadi, kamanya sudah menjadi ahosi, artinya Sang Buddha sendiri tidak terpengaruh dengan kama yang dimaksud, ya. Ya, menjadi lain dengan kita, ya. Kita ini kan dua-duanya ya masih terkena. Secara fisik pasti dari sehat bisa menjadi sakit, atau dari muda bisa menjadi tua, ya salah satunya, apalagi yang sewaktu-waktu ya suka duka itu sesungguhnya juga terus menerus ya. Demikian pula batin kita kadang-kadang bawa contoh ya tadi ya, kita pola menjadi tidak senang, kita kesal, kita tidak menyukai begitu ya, apalagi di saat mendengar ya mungkin dihina, dimaki ya, menjadi kesal, menjadi emosi, menjadi tersenal sampai akhirnya berantem dan lainnya gitu ya. Ya itu artinya bahwa kita sedemikian terpengaruh ya dengan atoloka dhamma itu gitu. Tidak hanya fisik tetapi juga batiniah. Nah, sudah tentu kita semuanya adalah berlatih, belajar. Dengan berlatih, kita menjadi teguh, kita mempunyai kekuatan diri, ya akhirnya kita bisa tidak gampang terpengaruh. Kita ibaratnya tadi ya, ibarat terate tadi ya, tidak terjeblos ke lumpurnya. Terate kan malah justru tumbuh menjadi muncul ya dengan indahnya, dengan bersihnya ya, tidak tenggelam, tidak terprosot ya, tidak kejeblos ya, terjeblos dengan lumpurnya itulah harapannya. Kita adalah hidup di situ. Ataloka dhamma dunia ini halnya seperti itu. Tetapi lumpur-lumpur itulah yang memberikan kehidupan. Ya, kita ibaratnya minum, makan, kita mendapatkan kesehatan. Itu dari lumpur-lumpur itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjeblos, tidak terperosok di lumpur-lumpur itu, seperti maka digambarkan seperti terapi. Pasti ya, Sang Buddha sendiri fisiknya adalah pasti ya akan terpengaruh dengan ataloka dhamma ini gitu. Tetapi batiniahnya tidak terpengaruh. Itulah simbol terate. Sehingga kita semuanya berupaya ke sana. Itu hal yang perlu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah itu kama, ya pasti. Ya kama itu artinya adalah keberadaan kita semua lahir ya berada di dunia ini pun ya karena sebuah kama. Demikian. Ada yang lain lagi? Silakan kalau mau disampaikan. Selamat malam Bante dan semuanya, namo buddhaya. Namo buddhaya. Bante, saya mau nanya nih, untuk mengetahui karma kita itu kayak gimana ya caranya ya? Ya, sesungguhnya kita semuanya itu kan berada dalam kondisi sekarang dan kapanpun dalam pengertian keberadaan Sang Buddha sendiri menyatakan bahwa selama masih ada kama, ya maka selama itulah masih ada kehidupan. Jadi selama ada kehidupan, ya sesungguhnya disitulah atau berada dalam kama itu sendiri. Kita misalnya mau tahu yang paling simpel misalnya, sini kama kita ini seperti bagaimana? Ya, karena apa? Apa yang kini sekarang kita dapatkan misalnya dalam artinya kehidupan ini ya. Ternyata dinyatakan kan tidak semuanya bentuk kama yang kita miliki ini berada ini begitu. Jadi ada kama yang bisa berbuah atau muncul di saat kehidupan yang nanti ya. Jadi tidak semuanya adalah sekarang, tapi paling tidak contoh paling gampang ginilah. Sekarang kita berada dengan kondisi yang sehat dalam pengertian kita punya fisik yang baik ya, tidak sakit-sakitan dan lainnya. Berarti sesungguhnya kita telah mewarisi ya, warisan yang baik. Untuk bisa kita mendapatkan warisan yang baik, kenapa atau bagaimana? Kama yang baik, yang cukup. Kalau kama kita tidak cukup, kita tidak akan mendapatkan warisan yang baik ini. Yang paling gampang warisan paling baik apa? Ternyata gen. Untuk buah keluarga. Ya.
untuk bisa dilahirkan di sebuah keluarga A atau B, ya, itu kan karena kecocokan, karena ada kekuatan karma yang cocok dengan keluarga itu. Maka di saat bodhisattva itu mau turun ke dunia itu kan tidak gampang mencarinya sesungguhnya. Ya. Siapa yang mampu, siapa yang cocok, yang linknya sama itu siapa? Gitu. Nah ternyata memang ya Dewi Mahamaya itulah yang karena upayanya kan Dewi Mahamaya dikenal dengan tiap hari Uposatha, ya hari Uposatha itu selalu melakukan Uposatha, ya melakukan. Ya itu salah satunya upaya-upaya itu. Gitu. Nah, dengan kita sudah berada dalam kondisi ini, ya kita berada dengan sehat, misalnya dapat mempunyai fisik yang baik, itu salah satu bentuk karma bahwa oh sesungguhnya saya mempunyai faktor, ya mempunyai timbunan karma yang baik. Tinggal sekarang mengupayakan. Nah, sesungguhnya tiap-tiap orang itu mempunyai keistimewaan dalam hal karma. Contoh paling gampang. Ada seorang yang kalau secara pendidikan formalnya mungkin tidak tinggi gitu ya. Tapi kalau suruh bisnis, suruh dagang begitu, wah luar biasa ya. Sukses, berhasil begitu. Nah, ada seorang yang pendidikan sangat tinggi ya, sampai profesor, doktor gitu ya. Tapi kalau suruh dagang tidak bisa, bisanya adalah ngajar. Nah, inilah sesungguhnya tiap orang itu mempunyai keistimewaan, kekhususan dalam hal karma. Salah satunya zaman Buddha misalnya gitu ya. Sang Buddha ternyata dalam hal keberkahan hal materi kan kalah dengan Bante Siwali. Tapi sudah tentu ya Bante Siwali akan kalah dengan hal lain dari Sang Buddha gitu. Tapi dalam hal materi ya ternyata Siwali adalah unggul. Siwali dinyatakan lebih dibanding dengan Sang Buddha begitu. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah menggambarkan bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai keistimewaan, kekhususan dalam hal karma. Kenapa Siwali itu menjadi unggul dalam hal materi? Mungkin kalau dia seorang bisnis dia adalah orang yang sukses dalam hal bisnis, misalnya dagang misalnya gitu ya. Tapi kalau dia suruh ngajar kan tidak bisa seorang pedagang misalnya gitu ya. Kenapa Siwali seperti itu? Oh, ternyata pernah melakukan berdana ya kepada seorang Buddha langsung. Nah, salah satunya ternyata kekuatan berdana ya inilah yang menjadi kekhususan bagi orang-orang yang sukses dalam hal materi. Kenapa ya orang itu padahal ya tadi secara pendidikan juga tidak tinggi, tetapi kok kalau suruh misalnya apa mengajar, membina, ya ternyata sangat-sangat pandai, pintar, ya fasih gitu ya. Jadi tadi pasti masa-masa sebelumnya atau itulah dia diberkahi ya dengan karma-karma yang terkait dengan pendidikan begitu. Jadi sungguhnya hal itu bisa dipahami, artinya bisa juga bahkan orang-orang tertentu bisa merasakan ya, mengalami sendiri bahwa oh saya sungguhnya mempunyai keistimewaan karma tersendiri. Yang sungguhnya itulah yang kalau zaman modern ini dikatakan sebagai talenta, bakat ya, talenta, bakat. Itu sebenarnya kekuatan karma masing-masing. Ada yang bakatnya nyanyi, menyanyi, ya, musik dan lainnya ya. Kalau dia suruh bisnis mungkin juga tidak gampang gitu. Nah, hal yang juga perlu dipahami bahwa talenta, kekuatan karma itu ya, kita pahami juga bahwa kita ini bukan satu-satunya dalam pengertian karena masa-masa juga jadi tiap-tiap waktu artinya masa termasuk usia dan lainnya itu beda. Contoh paling gampang, ada orang yang mempunyai karyawan misalnya, dari dia itu usia belasan ya sampai puluhan ini 70 tahun itu ya, karyawannya itu ya itu saja artinya itu sangat setia dan lainnya. Nah, apakah juga selamanya akan begitu misalnya gitu ya? Pasti akan ada masanya ya. Karyawannya itu bisa tidak akan bersama lagi misalnya. Itu ternyata juga salah satu bentuk dari tadi yang namanya kedekatan ya, kesetiaan itu tidak semuanya ya. Artinya kekuatan
kama misalnya dalam hal seorang bisnis pun ada masa-masanya begitu. Nah ini yang juga memang harus dipahami. Misalnya, kalau kita, ya contoh paling gampang kan apa? Kalau kita sehat, misalnya, kan tidak selamanya kan, pasti tidak ada waktu-waktu tertentu ya, walaupun sekedar ya sakit fisik dalam pengertian mungkin masuk angin dan lainnya, pasti ya, karena itu adalah sebuah perjalanan ya, dari kehidupan itu sendiri, yang semuanya ternyata terkait dengan kama. Ya kama dalam pengertiannya adalah sebuah proses ya, jadi bukan berarti kama itu adalah dalam bentuk misalnya yang dimaksud adalah wipaka semua, karena dalam pengertian kama adalah sebuah proses. Jadi contoh paling gampang sekarang ya, kita bisa puja bakti ini karena apa? Ya karena ada kama baik. Coba kalau kama baiknya saat tadi jam 7 kita tidak mendukung, pasti kita tidak ikut puja bakti. Bisa karena ada kesibukan, mungkin juga ada hal yang lain, mungkin sedang sakit, sedang tidak sehat misalnya. Gitu. Nah, di saat akhirnya kita ikut puja bakti, ada prosesnya. Kita mempunyai spirit, semangat, dan lainnya. Itu juga bentuk kama. Jadi terus ya sebuah proses yang panjang itulah kama. Ya, jadi untuk mengetahui sebuah kama itu sebenarnya adalah bisa dilihat, dirasakan sesungguhnya dari awal ya. Artinya, ya yang paling gampang sekarang ini misalnya pagi hari, saya sehat, saya kuat, saya kemarin tadi malam ya karena saya ada kama baik. Kalau tadi malam misalnya katakanlah misalnya apa, ya karena sembrono dan lainnya, tidak hati-hati kemudian jatuh misalnya, kan berarti menjadi sakit. Nah, gambarannya seperti itu. Ya. Jadi sesungguhnya untuk bisa melihat, mengetahui kama yang kita miliki ini adalah bisa dirasakan dari waktu ke waktu dan tinggal mengembangkan. Demikian ya. Oke, Romo mau nanya lagi nih, Romo. Baik. Nanti ya gini, emang kalau namanya karma itu, emang apa ada yang namanya sampai turun ke bawah ke anak cucunya itu emang ada? Saya sih kaget loh kalau sampai kayak gitu loh. Saya pikir kalau misalnya saya berbuat sesuatu, yang cuma saya doang. Ya, memang kita sering mendengar yang namanya kita memiliki kama sendiri. Kita lahir dari kama kita sendiri. Tetapi juga harus ingat, ada namanya kama bandu. Kama bandu itu kama yang terkait dengan kita. Ya, seperti halnya adalah kerabat atau keluarga. Salah satu contoh yang paling nyata kan apa? Ya gen tadi kan. Coba kalau keturunan kita, artinya berarti kalau dari kita siapa nih? Sekarang kita orang tua ya, bapak ibu, kakek nenek, opa oma, bongso ya. Misalnya mereka adalah gennya tidak bagus, apa yang sampai ke kita? Mungkin malah tidak sampai begitu. Gambarannya seperti itu. Nah, contoh paling gampang, ternyata secara medis sekarang sangat gampang kan dianalisis itu kan. Kenapa dia sekarang ini mempunyai benih, misalnya diabetes misalnya, itu kan ternyata bisa ditelusuri. Kalau sekarang orang tuanya tidak ada, ternyata bisa lompat karena kakek neneknya. Bahkan bisa kongconya dan lainnya. Yang mungkin di saat-saat tertentu kita saat itu tidak memahami bahwa ternyata itulah satu bentuk, kalau tidak dikatakan sebagai warisan gitu ya, ternyata rentetan dari kama bandu itu. Gitu. Jadi ternyata bagaimanapun kita ini adalah mendapatkan kama dari leluhur kita. Kalau tidak dikatakan hanya sebagai orang tua ya, misalnya orang tuanya tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi misalnya, kenapa ini anaknya bahkan cucunya diabetes atau darah tinggi atau mungkin ada hal lain, ternyata itu bisa ditelusuri. Ternyata memang ya dari orang tuanya tidak aneh, bisa juga dari kakek neneknya, opa omanya dan lainnya. Nah itu berarti apa? Berarti itulah ada keturunan kama sebenarnya begitu. Oke, Bante. Gen nampak ya sangat jelas begitu. Tapi kalau yang tidak nampak? Contoh misalnya ya, seperti hanya energi atau katakanlah ya sering dikatakan memang energi kalau bentuk kama yang sudah lampau gitu ya. Energi misalnya orang itu sesungguhnya mempunyai sifat atau energi kama seorang misalnya apa dalam hal bisnis misalnya gitu ya. Itu bisa loh dari gen itu bisa telusuri bahwa sesungguhnya orang ini asal diupayakan punya kekuatan, punya
talenta, punya energi, kekuatan kama untuk bisa sukses dalam hal bisnis misalnya gitu. Bisa. Karena dari gen itu yang ternyata juga tersimpan, walaupun ya kan tadi kan kita yang namanya cuti cita, yaitu disa patisandi winyana, yaitu kesadaran batiniah untuk bisa ketemu dengan gen itu, ketemu dengan tadi ya keluarga misalnya, itu kan karena ada kesamaan, ada kecocokan. Nah itulah yang akhirnya menjadi menyerupai, artinya menjadi satu antara fisik dengan batiniah itu. Maka yang bisa dianalisis secara medis, secara keilmiahan adalah gen. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan gen itu, ternyata ada kecocokan kama yang terkait dengan batiniah. Di saat pati sandi winyana, ya, maka dikatakan di saat pati sandi winyana itu seperti mencari ya, mana bisa ketemu, akhirnya menjadi lahir, menjadi orang. Nah, kesadaran batiniah itulah yang karena kecocokan dengan keluarga itu, ya sampailah di sana, lahir di sana. Dengan lahir di sana, mendapatkan warisan gen itu. Nah, kedua kekuatan inilah yang ternyata menjadi terlahirkan, menjadi kita. Gitu. Ya, paling tidak bisa sedikit banyak diingat ya, pahami nanti ya sambil, karena sebuah ya pemikiran itu tidak bisa langsung seketika ya, karena itulah pentingnya perlunya bahwa apalagi menyangkut dengan kama yang terkait dengan kita ini ada dua sisi ya. Selain lahir ya ada batiniah, yaitu memang tidak segampang langsung bisa dipahami, perlu perenungan-perenungan, perlu penyelaman begitu. Oke, Bante. Terima kasih. Ya, nanti bisa didiskus lagi sambil direnungkan lagi. Sungguhnya ya itulah sering dikatakan bahwa kehidupan begitu kompleks, begitu sangat-sangat pelik ya. Tidak hanya yang nampak secara indriawi, tetapi juga kita ini ternyata mempunyai batiniah yang non indriawi, non duniawi lagi ya. Itulah kehidupan begitu. Baik,